Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Pak. Ini kami mengaku berkenaan dengan tugas kami ini Pak sebagai calon guru penggerak. Pada kesempatan ini menghadapi model 3.1.A.6 yang diterapkan virtual dengan topik pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nanti Pak, mungkin sebelum kita lanjutkan, mohon Bapak memperkenalkan diri untuk Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bapak Supratman, Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 1 Singkut yang ada di Desa Bukit Tigo, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarawangun, Provinsi Jambi. Pada hari ini saya diminta untuk sebagai narasumber pada kegiatan wawancara calon guru penggerak, Pak ya. Jadi sesuai dengan topik tadi berkenaan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin sekolah, pemimpin pelajaran. Kami yakin Bapak mungkin sudah banyak pengalaman gitu kan dalam mengelola sekolah, manajemen. Di dalam perjalanan ini tentu akan mengalami hambatan, persoalan. Mungkin di sini yang kita bicarakan berkenaan dengan pengambilan keputusan ketika Bapak memiliki semacam persoalan yang memang mengundang masalah dilema etika atau bukan moral ya. Dilema etika mungkin pernah Bapak alami ataupun bukan moral, mungkin bisa Bapak sebutkan contoh yang pernah Bapak alami salah satunya. Ya. Untuk kasus seperti dilema etika, banyak kasus yang saya alami, tapi yang paling penting itu adalah seperti kasus ketika anak belum menguasai kompetensi dasar yang sudah ditetapkan, tapi harus naik ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, seperti itu. Nah, itu merupakan kasus dilema etika, karena di satu sisi ya menyalahi aturan sekolah, tapi di satu sisi itu baik, ya, baik sama-sama baiknya. Ya. Karena perkembangan kita tidak tahu anak itu. Ya. Jadi mungkin dalam mengambil keputusan itu yang selama ini Bapak lakukan seperti contoh tadi ya, menjelaskan anak yang memang semestinya dia harus dengan dilema etika dia harus naik gitu. Iya. Bagaimana Bapak mengambil yang seperti itu? Mungkin ada istilahnya latar belakangnya atau mungkin pertimbangan gitu. Baik, kasus ini saya alami sekitar 2 tahun yang lalu di kelas 1. Jadi anak ini sebenarnya bisa naik, ya, karena terbukti di kelas 2 ini lancar dia. Tapi waktu kelas 1 itu karena kesibukan orang tua di tengah pekerjaan, anak ini tidak terperhatikan. Ya, pihak guru ketika anak ini remedial, ya kan, disampaikan ke orang tua lewat WA, guru itu kan tidak dibalas, dijawab tidak dibalas. Disampaikan perkembangan anak ini bahwa anak ini perkembangannya lambat, ya kan, kekurangan ini ya, soal tugas tidak terselesaikan dan lain sebagainya tidak terselesaikan pada orang tua, tidak dibalas, tidak respon, ya, seperti itu. Akhirnya pada satu titik orang tua menghadap, anak ini gimana Pak? Minta naik lagi kan kayak gitu, ya kan. Nah, terus ada itu tadi. Ternyata sekarang anak itu di kelas 2 lagi. Jadi seperti kan memang menarik sekali keputusan yang Bapak ambil. Tapi mungkin ada apa setelahnya langkah-langkah sehingga Bapak bisa membuat keputusan seperti itu. Apakah memang keputusan sendiri atau bagaimana?
Iya. Untuk kasus dilema etika ini ya, saya keputusan itu ya langsung saya eksekusi sendiri, ya kan. Langsung kebijakan itu, kebijaksanaan itu dari saya langsung. Ya kan. Jika orang tua menghadap, ya kan, ada kasus yang harus diselesaikan, ya kan, dengan dilema etika ini bisa selesaikan. Baru nanti kita bawa ke hasilnya ini tadi ya kan, hasil keputusan saya bawa ke forum rapat bulanan. Jadi setelah lahir keputusan itu tentunya Bapak punya pertimbangan yang efektif lah, yang pertimbangan strategis yang baik sehingga Bapak bisa menentukan masalah ini seperti ini, solusinya seperti ini. Itu ada pertimbangan efektifnya apa? Ya, jadi pertimbangan saya kenapa harus saya sampaikan di forum ini. Saya ingin memberi pesan kepada guru-guru saya untuk kasus-kasus seperti ini. Ya, tidak usah diekspos, ya kan, tidak usah disampaikan di forum yang buat media tapi ini bisa langsung diselesaikan sehingga nanti kalau mereka menggantikan posisi saya sudah ada pengalaman dari mereka. Seperti itu. Jadi kalau sudah ada seperti itu tentu Bapak juga punya pertimbangan tantangan lah dalam menetapkan iya. Ya. Mungkin sering Bapak ada pertama tadi. Ya, yang jelas tantangannya bisa berat karena memang terkadang harus menyalahi peraturan yang ada di dalam sekolah. Ya. Tapi seorang kepala sekolah harus punya insting, Pak. Ya kan, tadi. Ya, instingnya harus tajam. Ini anak ini bisa berkembang ini, kan gitu. Maka saya berdasarkan insting itulah kebijakan saya. Maka kadang ya ada sedikit ini gesekan sedikit sama guru-guru itu biasa. Tapi terus ketika ada kita sampaikan, ya kan, pertimbangannya seperti ini, ya kan, kedepannya itu seperti ini. Kalau tidak dilaksanakan itu efeknya ini. Ya. Kalau kita putuskan ini, ya, imbasnya kepada sekolah lebih seperti ini. Guru paham. Itu jadi pengalaman bagi mereka. Ya, Pak. Kemudian dalam menyelesaikan persoalan dilema etika ini mungkin Bapak katakan atau jadwal lah, tentang schedule atau tertentu yang bisa Bapak andalkan ya, Bapak pegang dalam membuat keputusan pada terjadi tertentu atau mungkin strateginya bagaimana? Ya. Kalau jadwal secara khusus saya tidak pernah menjadwalkan, Pak. Tapi ketika ada kasus yang datang, baik itu langsung kepada saya atau melalui wali kelas, pesan kepada wali kelas, saat itu langsung saya selesaikan. Kemudian prosedur penyelesaiannya itu juga jelas. Dimulai dari komunikasi dengan pihak yang terkait. Setelah itu harus ada semacam bahasa tulisan yang harus saling mengikat, yang harus harus sama-sama dikerjakan ya, dalam bentuk perjanjian ataupun lain sebagainya, sebagai pegangan di antara kedua belah pihak lah kan, untuk kemajuan. Kemudian setelah itu ya, harus terbukukan juga di dalam agenda rapat di rapat bulanan itu, terus tersampaikan kepada semua guru tentang keputusan yang saya buat itu. Jadi saya membuat keputusan, guru harus tahu. Jadi nanti tidak akan ada kalau ada pertanyaan dari luar, kenapa sih ini kok bisa naik? Jawabannya harus sama antara guru dengan iya, harus sinkron. Seperti itu, Pak. Ya, berarti Bapak tetap menyampaikan kepada guru. Iya. Tapi di sini mungkin ada pertanyaan saya. Kalau sebelum Bapak melahirkan sebuah keputusan, mengambil keputusan, apakah ada orang-orang yang mungkin Bapak dapat andalkan ataupun pihak-pihak yang nanti bisa Bapak hubungi ataupun bagaimana supaya bisa menyelesaikan persoalan? Ya. Yang pertama ya, untuk kasus-kasus yang jelas nih Pak ya, dilema etika. Untuk kasus-kasus dilema etika ini orang tua harus tahu dulu. Ya.
orang tua harus dikasih pemahaman tentang dilema etika, bahwasanya tidak semua peraturan sekolah itu ya akan mengikat, khusus untuk dilema etika. Jadi mereka akan paham ini kasus yang seperti ini ada pengecualian kan, kayak gitu. Nah, jadi kalau seperti itu kita laksanakan, udah kita informasikan terlebih dahulu, karena ini kan suatu kebiasaan yang terus menerus Pak. Iya. Ya, itu jadi orang masalah itu bagi saya jadi faktor pendukung Komunikasi. ya, komunikasi. Dan guru-guru juga sudah akan paham, oh kalau biasanya kelas 1 ya kan, anak-anak yang belum bisa baca tulis ini di akhir semester akan ada menghadap ya kan gitu, minta istilahnya gimana Pak solusinya ya kan. Iya. Ya. Ini menarik sekali Pak dari yang Bapak sampaikan. Mungkin karena keterbatasan waktu, yang terakhir mungkin nih Pak ya, dari yang Bapak sampaikan tadi, dari apa yang saya tanyakan tadi, mungkin Bapak dapat menyampaikan pembelajaran apa yang bisa Bapak lihat atau Bapak petik ketika Bapak memimpin pembelajaran sekolah dalam mengambil keputusan yang ada dilema etika itu. Ya, saya ingin menyampaikan bahwasanya jadi kepala sekolah harus luas, bijaksana untuk menyikapi kasus dilema etika ini. Ya, karena ya untuk zaman sekarang ini banyak tantangan dan hambatan. Ya, yang kadang tantangan dan hambatan itu sebenarnya bukan pada diri anak, tapi pada diri orang tua. Ya. Jadi tidak bisa kita menjatuhkan beban ini langsung kepada anak. Padahal anak ini bisa berkembang kalau ada dukungan dari orang tua. Tapi pada saat itu ya, orang tua tidak hadir. Ya, makanya luas lah jadi kepala sekolah, ya kan? Pelajari dari segala sisi untuk kasus dilema etika itu. Ya seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Ya, jadi dapat kita simpulkan bahwa memang seperti Bapak sampaikan, sekolah itu harus luas ya Pak. Iya. Harus bisa merangkul semua pihak dan berbagai persoalan. Karena mungkin waktu, terima kasih sekali lagi Pak. Dan saya secara pribadi calon guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Sawangun, khususnya Kecamatan Singkur ini, mendoakan Bapak supaya kedepannya tetap sehat dan sukses dalam memimpin sekolah ini dan terus mengalami kemajuan selama Bapak memimpin. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.